Selamat pagi dan kali ini atau pagi ini Pak Gita akan menyiarkan wawancara Pak Jokowi mengenai pencalonan diri menjadi Ketua Umum PSI. Yuk kita saksikan. Jujur aja. Mohon izin Pak, terkait doa untuk harapan untuk menjadi Ketua Umum PSI, tanggapannya gimana Pak? Apa? Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi Ketua PSI Pak? Ketua PSI. Ketua Umum PSI Pak? Ya masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan? Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Siap. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Peluangnya, melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, Iya. one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana Pak? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus. Dan kalau bisa, kalau pernah saya sampaikan, kalau perlu kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan, semuanya pakai virtual office, bagus banget. Tapi regulasinya perlu dirubah. Tapi menurut saya partai ke depan akan seperti itu. Artinya itu sesuai ke harapan Pak Jokowi terkait partai perseorangan? Ya kurang lebih saya nggak tahu ya di PSI yang diadopsi yang mana, tapi yang saya sampaikan partai seperti TBK ya kurang lebih seperti itu. Berarti ada rencana untuk ke partai baru ya Pak ya? Sudah memikirkan untuk ke partai baru? Ya masih dalam perhitungan, masih dalam hitung-hitungan. Kemarin dari Golkar sepertinya juga terbuka Pak? Ya masih dalam hitungan. Nah demikianlah teman-teman wawancara terhadap Pak Jokowi yang mungkin baru-baru inilah itu dilaksanakan. Memang agak susah, artinya mengarahkan atau mendefinisikan jawaban kalau terhadap suatu hal yang dipertanyakan terhadap politikus ya, terutama dalam hal ini konteksnya Pak Jokowi ini memang agak sulit gitu. Maksudnya arah jawabannya tuh kemana gitu loh. Yang pertama yang ditanyakan apakah Bapak akan menjadi Ketua Umum PSI, ya ini masih dalam kalkulasi, artinya hitung-hitungan gitu. Kalau kira-kira kalah atau gitu nggak mau ya, kalau menang baru masuk ya, seperti itulah ya. Kemudian jawaban berikutnya itu beliau mengatakan, ya kalau saya daftar yang lain nggak ada yang daftar mestinya gitu. Itu jawabannya arahnya lucu artinya kemana sih sebetulnya jawabannya, iya atau tidak gitu ya, seperti biasa gitu. Jadi kita disuruh mikir gitu, ini jane piye toh gitu. Jadi intinya gini, jawabannya memastikan kalau arahnya, mungkin kalau menurut asumsi Pak Git ini arahnya kalau beliau daftar yang lain nggak usah daftar, intinya beliau menjadi Ketua Umum PSI, dan ini bagus gitu. Artinya kalau beliau turun ke politik itu bagus. Yang selama ini beliau hanya bermain di belakang ketua umum partai ya teman-teman, inilah maksudnya
sudah membayangkan atau mengetahui lah, misalnya beliau memainkan Bahlil gitu. Nah, daripada beliau bermain seperti itu, mendingan main di depan gitu, menjadi ketua umum PSI ini akan lebih baik dalam perkembangan politik di Indonesia gitu, lebih jelas gitu arahnya. Yang kalau kita tanyakan dulu beliau mau pensiun, mau ngomong cucu, ya ini kemungkinan akan terbukti artinya dalam tanda petik beliau akan ngomong keturunan-keturunannya dengan kekuatan politik gitu, bukan artinya ngomong cucu yang sesungguhnya gitu ya. Jadinya ngomong keturunan-keturunannya di bidang politik membuat partai. Biasanya kalau nanti ya, apalagi seperti Pak Jokowi ini kan ya tokoh politik yang sekarang juga masih in gitu, maksudnya popularitasnya belum memudar gitu. Kalau dia naik jadi ketua umum politik itu, nanti partainya bisa jadi besar gitu. Nah, ini akan menjadi warisan ke anak-anaknya, biasanya tuh seperti itu kan. Dan inilah yang disebut dengan ngomong cucu politik tadi. Dan menurut Pak Git ini lebih baik artinya daripada main di belakang seperti Pak Git ungkapkan tadi ya, lebih baik main di depan gitu. Sebetulnya narasi tentang Pak Jokowi ini akan menjadi ketua partai politik PSI itu ya sudah terbentuk sejak zaman Kaisang ya. Sejak zaman Kaisang terpilih menjadi ketua umum PSI, nah ini dulu sudah terbentuk seperti itu. Artinya nanti dia dikuasain dulu anaknya gitu, skenarionya seperti itu. Nah, nanti setelah beliau pensiun, nah beliau masuk ke situ supaya ini akan lebih besar. Yang mana dulu kalau kita ingat gitu, beberapa kader PDIP juga mengatakan target mereka, target PSI menurut Jokowi itu masuk ke pusat gitu ya. Yang sekarang belum masuk gitu ya. Nah, kalau beliau nanti yang menjadi ketua umum, ini bisa jadi ini akan masuk ke pusat gitu, karena ya terus terang saja kekuatan politik yang dimiliki beliau ini masih cukup tren dan masih cukup besar lah di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Bisa kita lihat pada kemarin dukungan beliau terhadap Khofifah kepada Lutfi ya waktu pilkada. Nah, ini kelihatan di situ. Artinya pemilih-pemilih ya Khofifah, pemilih Lutfi itu termasuk orang-orang yang bersimpati kepada beliau. Dan bukan cuma itu, artinya orang-orang ya kementerian di sini istilahnya yang dititipkan ke Pak Prabowo adalah orang-orang beliau, orang-orang yang masih lama, yang masih menduduki di pemerintah gitu. Dan ini akan membentuk nanti atau membuat kekuatan politik. Coba kita nanti lihat ya. Kalau misalnya nanti beliau menjadi ketua umum PSI, nah pengaruh beliau terhadap pemerintahan juga kuat karena banyak orang-orang beliau yang di situ ya istilahnya dititipkan ke Pak Prabowo. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Ya, yang pertama adalah narasi atau jawaban Pak Jokowi ini emang biasalah seperti itu. Mau ke A atau ke B itu nggak jelas. Jadi mau tidak mau kita akan membuat asumsi sendiri gitu dengan jawaban beliau. Ya kalau menurut Pak Git ini akan lebih baik kalau beliau memang benar-benar masuk di PSI dan menjadi ketua umum, itu akan fight di depan ya. Maksudnya tidak bermain di belakang layar lewat boneka-bonekanya lagi gitu. Ini akan lebih baik seperti itu. Entah nanti ada partai atau ketua umum mana yang masuk ke PSI bergabung dengan beliau setelah beliau menjadi ketua, kan harapannya seperti itu nanti ya, partai-partai lain atau anggota partai lain nanti mendukung beliau masuk seperti itu. Kemudian dukungan dari pemerintahan istilahnya, orang-orang yang dititipkan kepada Pak Prabowo kementerian ini, nah ini juga akan kelihatan nanti, dan seberapa besar itu akan kita lihat sama-sama nanti. Nah, yang kedua adalah ya, ini adalah baik gitu, artinya ada perkembangan. Beliau mau maju karena politik, tapi sebagai ketua partai ini menurut Pak Git adalah semua kemajuan gitu. Salah satunya adalah ya ngomong cucu tadi dalam tanda petik membentuk kekuatan politik di keluarganya ya
harus mempunyai partai politik sendiri, dan ini bukan tanda-tanda buruk tapi ya tanda-tanda baik buat pergerakan atau perkembangan politik di Indonesia. Daripada beliau cuma main di belakang layar, ngatur ini, nanti para anak buahnya juga sungkem ke sana datang, ya, yang artinya seperti kemarin kita lihat itu kan menteri-menteri itu datang ke sana mengatakan dia bosnya gitu ya. Nah, padahal posisinya ya bukan presiden, bukan ketua partai. Nah, nanti kalau beliau menjadi ketua partai jelas gitu, mereka di bawah PSI dan mengatakan bosnya, nah ini akan lebih jelas seperti itu. Dan menurut Pak Git juga lebih baik sih menjadi ketua umum PSI Pak Jokowi. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.